Pinjaman online atau pinjol kehadirannya kerap meresahkan masyarakat. Pinjol menyebabkan beberapa kasus bunuh diri di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Wonogiri belum lama ini. Nah, sebenarnya pinjaman online ini membantu atau menipu sih? Simak terus ya. Sebenarnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini cukup rutin merilis daftar pinjaman online atau resmi terbaru yang berizin dan terdaftar atau daftar pinjol resmi OJK di tahun 2021 maupun di tahun 2022. OJK menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK dalam daftar pinjol resmi OJK di tahun 2021. Masyarakat sendiri bisa mengakses daftar pinjol resmi OJK di tahun 2021 atau pinjol OJK 2021 dalam laman resminya. Masyarakat juga bisa mengecek daftar pinjol resmi OJK di tahun 2021 atau pinjaman OJK 2021 dengan menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WA di bawah ini ya. Layanan WA ini untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang teman-teman terima. Pinjaman online sekarang itu sudah menjadi gaya hidup atau tren. Sedikit banyak sudah meresahkan karena belum lama ini ada ibu rumah tangga yang bunuh diri di Wonogiri karena terjerat pinjaman online. Lantas apa bedanya fintech dan pinjol? Kalau fintech itu gabungan dari kata finansial dan teknologi yang biasa diartikan sebagai inovasi teknologi. Nah, tujuan dari fintech ini untuk mengubah dan mempercepat berbagai aspek pelayanan dalam jasa keuangan. Kalau pinjol, ini merupakan layanan dalam pinjam-meminjam uang dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender sebagai pemberi pinjaman dan borrower yang dikenal sebagai debitur atau penerima pinjaman dengan berbasis teknologi informasi. Ada juga pinjol yang resmi di bawah pengawasan OJK, ini banyak juga, namun ada juga yang tidak resmi atau abal-abal. Berikut 9 ciri-ciri fintech ilegal. Yang pertama, tidak memiliki izin resmi pastinya. Yang kedua, tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas. Yang ketiga, pemberian pinjaman ini sangat mudah sekali. Yang keempat, informasi bunga, biaya pinjaman, dan denda ini tidak jelas arahnya. Kelima, bunga atau biaya pinjaman ini tidak ada batasannya. Dan biasanya setiap hari itu 1%. Coba dibayangkan, dalam 1 bulan ini menjadi 30%. Seandainya pinjamannya ini 1 juta, berarti dalam 1 bulan itu bunganya saja sudah 300.000. Nomor 6, total pengembalian termasuk denda ini tidak ada batasannya. Yang ketujuh, biasanya penagihan ini tidak ada batas waktu, baik siang, malam, pagi. Pokoknya setiap saat ini selalu seperti diteror. Yang kedelapan, akses data ke seluruh data yang ada di ponsel ini ada ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran baik, kemudian menyebarkan video atau foto pribadi. Makanya jangan asal diklik sebelum dibaca semua isi perjanjian itu. Barangkali ada isi-isi yang dapat merugikan dari peminjam. Makanya diperlukan kewaspadaan dan ketelitian dalam memilih jasa pinjaman online yang akan digunakan oleh teman-teman. Yang pertama, cek terlebih dahulu di halaman resmi website OJK. Di bawah ini ya, apakah jasa pinjaman online tersebut terdaftar di OJK atau tidak? Karena jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dipastikan memiliki suku bunga yang lebih tinggi dan memiliki sistem yang tidak transparan daripada jasa pinjaman online yang berada di bawah naungan OJK. Yang nomor 2 yang perlu dipahami
pahami dulu teman-teman tujuannya dalam berhutang. Jika hanya untuk membayar hutang sebelumnya, maka hindari saja. Karena itu sama saja teman-teman itu menumpuk bunga dan dipastikan hutang tidak akan selesai. Lebih baik berhutang kepada lembaga yang resmi dengan menggunakan agunan ataupun saudara daripada pinjam secara online. Namun jika tujuannya ini untuk membuka usaha, maka dipersilakan saja karena uang hasil pinjaman bisa diputar kembali jika digunakan untuk modal usaha. Yang ketiga, jika memang terpaksa harus meminjam, hitung dengan teliti bunga yang ditawarkan. Jangan memilih jasa pinjaman online yang menawarkan bunga di atas 30% dari jumlah pinjaman tersebut. Karena itu bisa merugikan dari peminjam atau teman-teman semuanya. Lalu bagaimana cara kita mengenal penipuan melalui pinjaman online? Di antaranya ada beberapa yang bisa dipakai sebagai acuan. Yang pertama, SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal. SMS penipuan bisa berasal dari nomor umum yang terdiri dari digit yang banyak. Biasanya secara umum sesuai dengan nomor-nomor umum lainnya. Sedangkan jika SMS asli umumnya berasal dari operator yang hanya terdiri dari 3-6 digit saja. Yang kedua, tidak ada syarat yang jelas. Pinjaman online yang proses pengajuannya ini terlalu mudah tanpa ada persyaratan yang aneh-aneh atau macam-macam. Biasanya ada slip gaji, kemudian ada listrik, ada agunan. Ini supaya dihindari. Karena pada umumnya pinjaman online resmi ini meminta kita untuk menyertakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kelengkapan informasi perusahaan yang tidak valid biasanya. Makanya pinjaman online yang ilegal biasanya menutupi informasi perusahaan. Kita bisa terlebih dahulu cek kebenaran tentang informasi perusahaan tersebut dan izinnya di laman OJK. Itu ya, teman-teman, supaya berhati-hati dengan pinjaman online agar nanti tidak terjerumus seperti teman-teman yang lain. Demikian, apabila bermanfaat silahkan di subscribe dan loncengnya dibunyikan. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.